Kisah Misteri Rotem. Roni Muhardi Timbangan Hati dengan kisah hidupnya yang penuh diliputi beragam misteri. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk seluruh pendengar Timbangan Hati dimanapun berada. Di episode sebelumnya, di episode 3, kita membahas tema tentang begu ganjang, di mana di usia 17 tahun ternyata raga saya, fisik saya terbuka lebar auranya, menyerap untuk didekati, bahkan untuk dirasuki oleh sosok-sosok mistik yang ada di sekitar saya. Dan di pengalaman camping perdana saya ditemui oleh dua sosok begu ganjang di daerah Sibolangit. Yang satunya agak jahat yang ingin menguasai raga saya, dan yang satunya lagi ternyata malah ngikut sampai saya ada di dalam rumah saya sendiri. Nah, inilah kisah saya. Kisah Misteri Rotem di episode 4 dengan tema Ujang si anak begu. Lanjut dari kisah di episode 3, pulang dari camping, saya ditemani rekan saya Richard menuju ke rumah karena dilihatnya ketika sampai di Medan saya pucat gitu. Nggak taunya ternyata kita sudah diikuti oleh sosok begu ganjang yang dari Brastagi sampai di dalam rumah saya. Ketika nyampe di rumah pun pintu dibuka oleh mama. Tanpa sadar mama melihat sosok itu, tapi mama tidak sadar, disangka mama teman. Jadi disangka mama saya bertiga pulang, padahal saat itu saya pulang ke rumah hanya dengan teman saya Richard. Dan akhirnya kami masuklah ke dalam rumah. Saat itu rumah masih dalam keadaan sedang renovasi, tapi sudah mau jadi. Nah, ada kamar belakang saat itu kan. Nah, kamar belakang lah yang aku pakai untuk istirahat sama Richard, ya kan. Nah, ketika di kamar belakang tidur, sosok itu rupanya sudah ada juga di situ. Dia malah seperti mau mengajak komunikasi, tapi bahasanya nggak jelas gitu. Ketika aku merokok, si Richard merokok, dia seperti minta rokok juga. Lit isap nduh katanya. Dia minta rokok gitu kan. Aku bingung. Akhirnya aku bakar rokokku yang sudah aku bakar, aku letak di atas radio. Kok tiba-tiba rokok itu berpindah, tapi si Richard nggak menyadari. Rokok itu berpindah-pindah, aku tengok sudah dipegang sama dia. Ya udah, aku bakar rokok lagi. Dia ikut merokok, tapi si Richard belum nyadar itu. Jadi kita di kamar itu bertiga. Sampai pas tidur malam juga, Richard udah tidur nyenyak. Aku selimutku ditarik-tarik sama sosok itu. Ditarik-tarik seperti dia mau ikutan tidur di atas di selimut itu. Lalu aku jadi bergelut sama dia. Jadi tarik-tarikan selimut. Lama kelamaan akhirnya aku mikir, udahlah, tahap apa mau sosok ini gitu. Ya udah, aku turutin aja. Ya dia tidur meluk gitu ya kan. Udah, dan gak ganggu gitu. Sampai besoknya aku ngantar si Richard pulang juga naik kereta yang menuju rumah Richard. Kami pun bertiga, dan si Richard mulai juga sempat ngomong, kok perasaan kayak berat ya kereta kita. Sudah antar Richard, ngobrol-ngobrol sebentar sama Richard, akhirnya aku pamit, aku pulang. Ya sepanjang aku pulang, jalan pulang itu, ya dia di boncengan. Dia seperti bercanda, ngajak gelitikan. Aku juga risih, tapi mulai sedikit nggak takut lagi. Aku juga mulai merespon, dan aku juga malah mulai mengajak ngomong gitu. Kok ngapain sih ngikut-ngikut aku gitu? Sana pigi. Dia nggak mau, dia terus gelitikin aku apa. Aku baru sadar ternyata ada orang-orang di sekitar yang naik kereta juga ngelihat aku aneh, kayak ngomong sendiri. Aku baru tersadar, oh alah. Ya udah, akhirnya aku mulai bergumam aja ngomong, mau kok apa sih, kenapa kok ngikutin aku terus gitu. Sampai aku sempet mampir ke wartel. Saat itu masih ada wartel tuh, warung telepon.
Aku mampir ke wartel, aku masuk ke wartel, aku masuk di KBU 1, dia masuk ke KBU 2. Tiba-tiba penjaga wartel kayak terkejut ngelihat pintu KBU 2 terhempas. Jadi dia sempat sempat menoleh mendatangi, tapi dilihatnya nggak ada orang gitu ya. Kemudian ayahku nelpon seperti biasa. Aku sempat melirik juga ke KBU 2. Aku lihat dia juga maini telepon. Diangkatnya telepon itu seolah-olah dia mau ikut-ikutan nelpon seperti yang aku lakuin. Nah, penjaga wartel itu setelah aku lihatin juga seperti heran, ketakutan, dia memandangi monitor seperti bertanya-tanya gitu. Ketika aku selesai membayar, dia ngomong, "Bang, abang ngerasa aneh nggak tadi di KBU 2? KBU 2 di monitor kok aktif, tapi dia tidak menelpon siapa-siapa, tapi gagangnya terangkat," katanya. Aku diam aja. Oh alah, ini si sosok ini nih mulai ngerjai nih. Aku pulang, sampai di rumah aku baru teringat sama buah yang aku dapat di camping itu. Aku keluarin buah itu, bentuknya masih utuh, seperti bentuk seperti belimbing, masih keras. Nah, akhirnya aku simpanlah buah itu di balik pintu. Ada pintu yang tapi belum terpasang. Pintu itu pintu jati berat itu, masih disandarkan di dinding di ruang tengah itu. Nah, aku selipkanlah buah itu di situ. Nggak lama ya aku masuk ke kamar. Sosok itu masih ada, tapi aku sudah mulai sedikit nggak terkejut, dan aku mulai memperhatikan sosok itu. Sosok itu hitam, besar, berbulu, tangannya 2 kali tanganku, kakinya juga, jari-jarinya, pokoknya 2 kali aku lah. Dan di keningnya seperti ada benjolan, tapi benjolan itu hanya benjolan, tapi seperti ada sesuatu yang mau tumbuh di benjolan itu. Nah, aku perhatiin tingkah lakunya seperti anak-anak sih memang. Aku merokok, kemudian dia bahasa isyarat mengisyaratkan, dia seperti minta rokok. Ya udah, aku bakarkan rokok. Rokok tadi berpindah, akhirnya dia merokok. Lama-kelamaan aku bilang, "Kau gak usah di sinilah," aku bilang gitu. "Di luar aja, di luar kan ada pohon itu, masih ada pohon jambu air itu di halaman rumah saya." Nah, ketika aku bilang seperti itu, "Kok di situ aja, di pohon itu aja?" Ya udah, mukanya seperti murung. Aku ngusir lah intinya. Ya udah, dia pergi. Kulihat dia menuju ke arah pohon itu. Ya, dia naik ke atas pohon itu. Ya udah, aku santai, aku beraktivitas seperti biasa. Ternyata kehadiran dia mulai disadari juga sama orang-orang di rumah, terutama adikku yang paling bungsu. Adikku yang paling kecil itu perempuan, cewek, namanya Eci. Saat itu dia berusia 4 atau 5 tahun lah. Karena waktu dari pintu belakang menuju ke pohon itu masih ada dulu pecahan-pecahan genteng yang kami jadikan seperti alas di tanah, untuk supaya tidak langsung kita memijak tanah gitu. Jadi ketika kita memijak pecah-pecahan genteng itu kan ada bunyi seperti orang melangkah gitu. Adikku si Eci itu teriak, dia ngomong, "Ada hantu. Bang Roni bawa hantu pulang camping," katanya. Nah, aku baru sadar, oh adikku bisa ngelihat. Oh ya, namanya bocah ya, masih umur 4 atau 5 tahun itu. Ya spontan aku ngomong, "Oh ya, itu namanya Ujang, tapi dia nggak jahat kok, dia nggak jahat. Itu bego ganjang tuh dari camping abang itu, dia ngikut, tapi nggak jahat dia kok." Gitu. Adikku itu tetap seperti ada rasa takut, tapi mulai sedikit tidak khawatir karena ada bahasa aku bilang tidak jahat, dia nggak ganggu gitu. Nah, ternyata si sosok tadi yang aku beri nama Ujang, lintasan mainnya itu di pohon jambu sama di atas plafon, di dalam plafon. Sukanya seperti itu. Dia mulai tidak main di kamar, cuma sesekali kadang di kamar juga nimbrung sama aku gitu.
Jadi ceritanya ternyata adikku mulai adaptasi juga. Jadi ketika dia mau pipis atau ke kamar mandi, di kamar mandi saya itu kan ada celah celah lubang kontrol untuk ke atas plafon itu kan. Nah, dia seperti menyadari kalau si Ujang itu ada di atas plafon. Adikku ngomong sendiri sambil ngomong di kamar mandi, dia bilang, "Hei Ujang, jangan ngintip ya, jangan ngintip awak ya," katanya. Ya, kemudian di malam malam harinya itu seperti biasa di sekitar rumah ada orang siskambling, kalau kita bilang itu orang RK lah, jaga malam. Jadi rupanya besoknya itu dapat cerita orang RK ini main datang ke rumah, dia cerita, tadi malam di pohon jambu kalian itu ada sesuatu lah katanya. Kami lewat itu ditimpuk, dilempari pakai jambu air kalian itu katanya. Kayak ada sesuatu. Ternyata bukan orang RK aja yang menyadari. Tetangga depan rumah saya saat itu ada rumah besar. Itu kami manggilnya itu Bu Pipi, Bu Pipi, karena anaknya namanya yang paling besar Kak Pipi ya kan. Nah, Bu Pipi juga ngobe. Iya, tadi malam itu aku dari jendela kamar ngelihat sesuatu di pohon kalian itu, kayak ada orang main kuda-kudaan di pohon jambu itu. Jadi pohon jambu tuh kayak dianggapnya kuda, sampai pohon itu menunduk, menggoncang-goncang katanya. Kayaknya kayak genderuwo gitu katanya. Nggak lama kami kedatangan tamu itu, abangnya mama sama istrinya. Jadi Pak Dimun sama mendiang Bu Dirap, kedua-dua udah meninggal itu, mendiang Pak Dimun sama mendiang Bu Dirap. Mereka main lah, berkunjung biasa, mau ngelihat mamanya, mama ya Mauwo ya, nenek. Pas di kamar mandi, mendiang Bu Dirap itu diusilin nama dia. Bola lampu itu dipegang-pegang si Ujang, jadi kelihatan bayangan di lantai kamar mandi itu tangan besar sedang menutupi lampu gitu kan, kayak dimain-mainin dia. Begitu si Budi menoleh ke atas, ngelihat memang tangan besar hitam gitu berbulu nutupin lampu gitu, main-mainin lampu. Akhirnya keluar dari kamar mandi, Budi cerita, ada apa tuh tadi lah, sambil agak mau kayak ketakutan, di kamar mandi kalian ada tangan besar nutupi lampu. Si adik yang paling kecil, si Eci, spontan jawab, itu si Ujang itu. Oh, Ujang jahat kau, Ujang ya, gangguin Bude katanya. Ya, aku mulai risih juga. Akhirnya ketika di kamar dia ada, sosok itu ada, si Ujang itu, aku marahi. Kok lama-lama suka gangguin orang, ngusilin orang, aku nakutin orang, gak boleh, aku bilang gitu kan. Ya aku sudah sadar tidak sadar sudah beradaptasi, sudah menganggap kehadiran dia itu sudah biasa gitu. Sudah ngajak ngobrol kayak biasa, walaupun dia tidak ada jawaban, kadang dia bahasa tubuh gitu ya kan. Dia diem gitu, dia minta rokok, gak aku kasih. Istilahnya aku menghukum dia, gak aku kasih rokok. Elok gak lama dia hilang. Dia seperti di atas, aku nyadari seperti ada di atas plafon, gerak-gerak langkah-langkah kaki gitu. Aku penasaran, aku ngintip dari lubang kontrol di kamar mandi. Aku lihat ada sinar, kayak ada api rokok, tapi orangnya nggak kelihatan karena kan gelap itu, lubang plafon itu. Aku lihat bara api rokok itu gerak-gerak seperti orang yang ngerokok. Oh, aku bilang, dari mana ada dia dapat rokok, dalam hati gitu ya. Nggak taunya besok-besoknya mulai geger orang-orang yang berjualan di sekitarku, kedi-kedi sekitar penjualan rokok, katanya sering rokoknya sering hilang, sebatang 2 batang, baik itu rokok macem-macem lah. Ada satu kedi ngeluh, baru ada kedi satu lagi ngeluh juga begitu, rokoknya sering hilang. Penasaran, naik aku ke atas plafon, kulihat banyak puntungan-puntungan rokok, segala macam rokok lah. Ada rokok segala macam merek dan jenis rokok lah ada di atas itu puntungan-puntungannya. Baru aku tersadar, berarti dia aku marahi gak aku kasih rokok, malah mencuri rokok-rokok orang di kedi-kedi tetangga. Oh enggak, iya ini
aku mulai nggak nyaman, takutnya istilahnya keberadaan sosok ini malah jadi mengganggu tetangga sekitar. Akhirnya aku iseng main ke daerah Jeparis karena aku denger di situ ada tim SAR yang kemarin aku kenal di Sibolangit, rumahnya daerah Jeparis, cuman lupa namanya siapa. Ada darah kita Minang, Bang apalah, kita sebut aja Bang Buyung lah. Aku samperin, akhirnya aku suruh dia main ke rumah. Rupanya bener dia ngomong, oh alah Ron katanya, ini penghuni Sibolangit ini ngikut sama kau katanya. Dia ini begu, sejenis begu ganjang, tapi kalau di dunia mereka dia ini begu yang masih anak-anak. Jadi bukan begu dewasa. Makanya tingkahnya masih kayak anak-anak dan dia sebenarnya tidak jahat. Bisa kita arahkan, bisa kau arahkan jadi baik. Tergantung kaunya mau dia jadi bagaimana gitu. Karena dia masih anak-anak, masih bisa diarahkan. Ya terserah, kalau kau mau meliharanya kau arahkan bagus, kalau enggak ya dibalikkan lagi, dipulangkan lagi ke Sibolangit. Iya, mama enggak sengaja dengar obrolan kita dan spontan ngomong, balikkan aja lah. Enggak nyaman juga, rupanya mama baru cerita, mama juga pernah dilihatin sosoknya di dapur katanya. Besar tinggi, cuman membelakangin, berbulu, memang enggak ngusilin, cuman kan terkejut katanya. Ditambah lagi dapat cerita dari mama katanya di Jumat tengah hari bolong jam 12 siang nenek kami Mak Uwo saat itu hampir ketimpa pintu yang belum sempat terpasang, pintu jatuh yang besar itu. Terkejut saya, akhirnya saya tanya sama Mak Uwo, cerita kayak gimana sih kejadian Mak Uwo katanya. Mama kayak ngelihat ada sosok besar di balik pintu itu gitu. Jadi mama mau mencoba menggapainya, dia rupanya mendorong pintu itu hingga mau menimpa lah, sempat menimpa. Jadi seperti Mak Wo menahan supaya nggak ketimpa tadi, tahanan gitu. Itulah dibilang ceritanya. Nah akhirnya saya penasaran, saya ke pintu itu, baru saya ingat, saya ngeletak ada buah yang saya dapat di hutan kemarin di balik pintu itu. Ketika saya lihat, buah tadi sudah merekah. Buah yang keras yang bentuknya seperti belimbing itu sudah merekah, dan di dalamnya itu ada isinya seperti biji seperti kacang mete, bentuknya seperti kacang mete tapi berbulu seperti niang bambu, halus-halus begitu, tapi warnanya emas, kuning emas. Buah apa pun saya nggak tahu ini buah apa gitu. Penasaran, saya bawa buah itu ke dekat rumah saya, ada orang pinter namanya Pak Rahmat, sampai sekarang masih ada. Saya bawa buah itu, saya tanya ini buah apa Pak. Akhirnya Pak Rahmat bilang ini buah utan, entah buah apa namanya, tapi buah ini ada isinya kayak begu ganjang gitu, dan ini agak jahat katanya. Oh pantes dia hampir mencelakai nenek Mak Uwo, buang aja ke sungai katanya. Cuman buangnya pun gak sembarangan katanya. Kau ambil kain putih, balut kain putih, niatkan buang ke Sungai Deni. Saat itu kan rumah saya dekat sama Sungai Deni. Ya udah saya ikutin lah arahan Pak Rahmat tadi. Saya balut pakai kain putih, saya buang buah itu ke sungai. Ya sudah, untuk masalah buah itu selesai, tinggal masalah si Ujang. Nah si Ujang ini saya nggak cerita sama Pak Rahmat, cuman Pak Rahmat pun bilang ada lagi itu satu yang ikut sama kamu, cuman begu ganjang anak-anak, dia nggak jahat sih, cuman masih ada di rumah katanya. Ya udah, kembali lagi ke Bang Buyung yang tim SAR itu. Ya dia ngasih saran, ya kau pergi lagi camping, kau datangi lagi Batu Besar, dia di Batu Besar itu katanya. Kau pergi camping, kau datang Batu Besar, nah kau kan bisa berkomunikasi sama dia, yang ngomong sama dia, balik lagi di sini, ini tempatmu gitu. Ya saat itu saya merencanakan camping. Kali ini camping saya rencanakan saya bersama teman-teman berangkat. Itu kejadiannya saya sudah tamat sekolah, tamat SMA ya, saya sudah masuk masa kuliah. Dari kejadian Ujang itu udah sempat agak lama lah di rumah. Hampir menuju 7-8 bulan dia di rumah, sudah beradaptasi di rumah. Dari saya kelas 3 SMA sampai saya menuju kuliah itu, saat itu saya kuliah di Al Azhar Medan, dekat kebun binatang Medan, daerah Simpang Pos.
Nah akhirnya rencana mau mulangi Ujang, saya berencana mengadakan camping dengan teman sekampus saya di Al-Azhar. Saat itu yang ikut cewek itu ada namanya Bewi, anak Jalan Halat. Baru ada namanya Dewi Kribo, kami bilangnya, anak Jalan Karya, sama sepupunya dan juga Ika. Baru ada teman saya Iqbal dengan sepupunya si Muklis, Andi, dan sepupu saya sendiri si Al. Baru ada Nyit-Nyit, ada Ibnu atau Uncu kami manggilnya. Kemudian anak deket-deket gang saya ada Dedi, Budi. Nah si Richard pun ikut, baru beserta teman saya baru si Abi anak Gaperta. Nggak lama adik saya si Eci pun karena merasa sudah akrab dengan Ujang mau ikut juga ngajak kakak. Saat itu kakak saya Kak Rika namanya. Ya pergilah kami camping. Sembari tujuan saya kan mau mengantar Ujang balik ke tempatnya. Ya ritual membalikkan Ujang sudah selesai ketika sudah di batu besar itu. Saya pribadi berkomunikasi sama Ujang, letak dia di situ, dia pun nurut. Dia pun seperti senang lagi balik ke habitatnya. Saya bilang udah nggak usah ikut-ikut ke rumah lagi ya Jang, Ujang di sini aja gitu. Jujur sedih juga sih karena sudah hampir 7-8 bulan dia ada di rumah, sudah beradaptasi. Ternyata adik saya yang paling kecil si Eci tadi sempat masih ngelihat Ujang, malah dia teriak, "Ih ada Ujang itu di seberang." Kami kan lagi jalan mau mau mendirikan tenda di arah Jagawana. Nah si Eci masih melihat Ujang di pawak batu besar tempat tinggal dia itu sambil dada-dada katanya. "Dada Ujang," kata si Eci. Yang lain tertawa. Mereka juga sudah tahu cerita si Ujang ini gitu, dan tahu juga memang niat kita camping juga mau mengembalikan si Ujang. Dan memang selepas pulang camping itu sosok Ujang memang sudah tidak ada lagi di rumah. Tidak ada lagi suara-suara di plafon, juga suara langkah kaki di pecahan genteng yang menuju pohon jambu. Tidak ada lagi keluhan-keluhan orang RK jaga malam di pohon jambu. Sudah aman terkendali. Si Ujang sudah dibaliki ke tempatnya, malah pulang camping, malah bawa sosok lain, perempuan seperti kuntilanak. Itu pun taunya dari Wak Iya, mama si Dedi. Nah si Dedi salah satu yang ada ikut di camping juga, yang pulang bareng. Wak Iya bilang, "Kau pulang bawa apa Ron?" Nggak sak juga maksud kata-katanya apa ya. Nggak ada lah Wak, bawa baju kotor sambil ketawa. "Bukan, itu ada perempuan di belakang mengikutin." Dan memang banyak yang sudah tahu juga kalau Wak Iya, mama si Dedi ini, tapi sudah almarhum ya, punya mata batin juga bisa melihat. Dan sosok perempuan yang ikuti saya juga tidak ikut ke rumah dan ditahannya dengan cara dia untuk menghalaunya pergi. Jadi kesimpulan di episode 4 Ujang si anak bego ini berkisah di usia 17 tahun saya, bahwasannya tubuh saya, aura saya semakin terbuka untuk menarik atau disukai sama hal-hal gaib tadi. Dan itu terbukti juga dari pernyataan Pak Rahmat yang orang pintar di dekat rumah saya, yang pernah mengatakan bahwasanya memang saya tergolong dari golongan orang yang iga jarang atau tulang wangi, dan juga memiliki mata batin. Bahkan beliau sendiri sempat mengajak saya untuk menjadi asistennya, tapi saya tidak mau. Mulai kembali beraktivitas, fokus saat itu juga dengan organisasi Andromeda. Nah ini kita cerita tentang organisasi Andromeda yang masih bertahan menjadi anggota di Andromeda saat itu. Dari sekian banyak orang, perwakilan-perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di kota Medan, negeri dan swasta, SMA swasta dulu, negeri, hanya tinggal beberapa yang bertahan. Selain saya tetap jadi ketua. Kemudian ada anggota dari SMA Negeri 8. Saat itu ada Johnny Lee, ada Maya, ada juga Nespa, di mana saya sempat cinta lokasi sama Nespa. Kemudian juga ada Yanti, Rini, kemudian perwakilan dari SMA 5, ada Benny Boy dan Afiza Novenda. Baru SMA swasta Multikarya atau apa itu ya, City. Baru taman siswa ada Dimas Keri sama Yogi. Kemudian ada Abi dari SMA negeri berapa itu, lupa, Abi anak Gaperta. Dan juga Yopi perwakilan dari Bina Bersaudara sama saya juga. Ada perwakilan dari anak ITM, itu ada Wisnu.
Kemudian ada Bella, laki-laki itu. Bella itu perwakilan dari mantan anak lapas remaja yang sudah keluar dan bergabung di kita juga. Ini semua pengurus-pengurus aktif lah. Sedangkan yang lainnya tetap ada jadi anggota tapi non aktif. Itu dari Kemala Bayangkari, ada Alif Akbar, Andre kami manggilnya, ada Fuji. Kemudian dari SMA Negeri 6 ada Wahyu. Lalu dari perwakilan Medan Putri ada Novi dan Linda. Nah, mereka semua anggota yang tapi non aktif. Tetap ketika beraktivitas pun di gedung PKBI Sumatera Utara Jalan Multatuli, kami kan di bawah bimbingan Galatea itu yang di koordinator sama Mbak Pahnita FM. Baru ada tim-tim lapangannya, ada Kak Leli, Bang Bedu, Bang Johan, Kak Lisa, banyak lagi. Kami Andromeda adalah organisasi remajanya di bawah bimbingan Galatea. Di kantor PKBI pun saya sering melihat lintas sosok-sosok anak-anak kecil, balita-balita. Baru saya sadar di situ kan memang kantor untuk orang berurusan KB ya, keluarga berencana. Saya pun sudah mulai terbiasa dengan kejadian-kejadian yang saya lihat. Sampai pada suatu hari kita Andromeda mengikuti acara mengisi stand Bajar itu di Taman Budaya Sumatera Utara. Kebetulan ada pentas budaya itu Sesumbagut Sumatera bagian utara. Nah, kita di situ mengisi stand, di mana stand Andromeda khusus tentang penyuluhan soal remaja lah gitu. Nah, di sini ada terjadi suatu kisah yang menyeramkan. Tapi kisah itu akan kita ulas nanti di episode selanjutnya, di episode 5 kisah misteri Roten. Nah, sampai di sini dulu untuk episode 4 dengan tema Ujang si anak begu. Dan terima kasih untuk seluruh pendengar Timbangan Hati. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam motivasi dari saya Roni Muhardi, Timbangan Hati.